Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, keistiqomahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita sampai di mana ya? Dia yang tahu. Nah, 2:11 ya. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum membahas tentang ayat 211 sampai 212, kita membahas beberapa tematik yang mesti kita ketahui juga. Jadi melompat pembahasan ke surah An-Nur, kajian tentang bagaimana hubungan atau konsep Islam terhadap keluarga dan aurat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan buka surah An-Nur. Silahkan buka surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Silahkan mari kita baca bersama-sama. Surah An-Nur ayat 31 ya, ayat 30 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang berbahagia, ayat ini yang kita baca adalah ayat yang menjelaskan tentang konsep Islam terhadap pergaulan, begitu juga konsep Islam terhadap individu bagi laki-laki dan perempuan dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Dan ini sebagai pelengkap dari penjelasan sebelumnya tentang kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam dilihat dari ajarannya, juga memperhatikan terkait dengan urusan dari sisi akidah, ibadah, muamalah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana seorang muslim bisa mengendalikan pandangannya dan juga menjaga auratnya. Kalau kita melihat dalam surah An-Nur ini memang sangat luar biasa surah An-Nur ini. Nah, maka kita di sini di dalamnya banyak adab-adab. Surah An-Nur ini banyak adab-adab yang menjelaskan tentang hakikat dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lihat surah An-Nur, sudah dapat semuanya ya. Nah, bahkan di sebelumnya itu, ini bagian dari kesempurnaan Islam juga. Nah, ayat 27-nya ke atas ayat 27-nya itu menjelaskan tentang izin. Nah, kalau yang 27-nya itu membahas tentang apa? Masalah perizinan. Adab masuk rumah. Nah, itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Jangan kalian masuk ke rumah selain rumah kalian. Kalau artinya mau masuk ke rumah orang tidak boleh. Hatta tastanisu, sampai kalian meminta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam. Nah, ini luar biasa ya. Sempurnaan Islam diatur. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian menjadi orang-orang yang selalu mengingat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paham terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dijelaskan dalam hadis, kalau mau masuk rumah, ketoknya itu tanda izin, ketoknya 3 kali, kemudian salamnya juga 3 kali. Ayat selanjutnya, fa in lam tajidu fiha ahadan, kalau kalian tak dapat orang, tak mendapati orang, jawaban tak ada, orang tak ada keluar.
Fala tadkhuluha, jangan kalian masuk. Dilihat pintunya, oh enggak dikunci kayak ini. Masuk. Hatta yu'zana lakum, sampai kalian diizinkan. Jangan. Wa in qila, kalau dikatakan kepada kalian irji'u, balik. Sedang tidak menerima tamu. Balik katanya kan. Farji'u, balik. Nah, jangan kadang maksa kan. Huwa azka lakum, itu lebih azka. Azka itu lebih tazkiyah, lebih suci, mensucikan hati kita. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian ayat berikutnya, laisa alaikum junahun, tidak berdosa atas kalian antadkhulu buyutan ghairu maskuna. Tidak mengapa kalau ada rumah yang tak ada penghuninya. Fiha mata'un lakum, di dalamnya ada harta kalian. Masuk rumah, di dalam rumah itu ternyata masih ada harta kita. Rumah itu udah lama tidak ditinggali. Nah, itu tak masalah. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, ini kan adab, ini bagian kesempurnaan ya di dalam Islam. Berikutnya ayat yang ke-30. Nah, ini yang menjelaskan tentang ya konsep Islam terhadap orang-orang yang beriman dan mukminah. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, lil mukminin, bagi para mukmin laki-laki, apa yang harus mereka lakukan? Yaghuddu min absarihim. Ghaddul basar. Ini ghaddul basar. Apa itu? Memalingkan pandangan. Ghaddul basar ini memalingkan pandangan. Ada yang baca diartikan menundukkan pandangan, bukan menundukkan, memalingkan pandangan. Dari apa? Memalingkan pandangan dari apa? Dari maksiat. Memalingkan pandangan dari maksiat. Karena sekarang ini maksiat ini luar biasa ya. Ya. Di jalan raya banyak berkeliaran maksiat. Ya, bahkan bukan hanya di jalan raya, yang di ini agak gepeng-gepeng ini juga banyak maksiat. Maka hendaknya pandang apa? Yaghuddu min absarihim. Sampai sedetil itu dalam Islam. Ghaddul basar. Wa yahfazu furujahum. Yang kedua, hendaknya kaum mukminin laki-laki itu menjaga pandangannya. Nah, ini terjadi karena ada beberapa sahabat Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang kemudian dia berjalan ngelihat sahabiah, maka dipandangnya terus sampai terantuk dia ke tembok. Nah, itu luar biasanya. Mungkin saking cantiknya ya, dilihatin gitu sambil jalan. Ternyata terantuk ya ke tembok, berdarah. Ketemu Nabi, ternyata turun ayat. Luar biasa. Ya, sahabat ini luar biasa. Hendaknya kaum mukminin menjaga pandangan. Ya. Kalau melihat maksiat, bagaimana? Nah, maka dalam riwayat disebutkan alaika an-nadratul ula. Kalian cukup memandang pandangan yang pertama, itu terlihat maksiat. Nah, itu tak berdosa. Wa laisa laka bin nadra as-saniyah. Dan tak boleh pandangan keduanya yang haram, yang berdosa itu apa? Pandangan keduanya. Terpandang astagfirullahaladzim kan gitu ya.
terpandang. Itu. Jangan astagfirullah, pandang lagi itu. Maka pandangan keduanya yang halal. Nah, ini memang ya kondisi sekarang nih, apalagi kalau pergi ke mall, ini agak-agak perlu banyak ghadul basar. Zalika azka lakum. Kenapa? Itu lebih menenteramkan hati. Kenapa? Karena kalau tidak ghadul basar, dampaknya itu pada hati kita. Artinya apa? Hati kita berdosa. Kalau hati kita dah berdosa, sulit nanti beribadah. Sulit untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Begitu juga bisa jadi kecenderungannya bisa bermaksiat. Dengan apa? Ghadul basar ini. Dengan mata ini bisa berpotensi seorang untuk melakukan maksiat. Bisa melakukan misalnya perselingkuhan. Bisa juga ya terjadi apa saja kemaksiatan itu dari mata. Maka hendaknya ditundukkan. Makanya kalau dalam hadis juga disebutkan kalau ada seorang laki-laki ya berjalan di luar melihat wanita cantik, maka segera balik ke rumah. Segera balik ke rumah. Ngapain? Ya terserahlah ngapain. Itu betul. Kalau ada istrinya itu. Dan kalau belum ini, maka ya, banyak-banyak berpuasa kan gitu ya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah khabir, maha mengetahui apa yang kalian ya kerjakan. Nah, ayat berikutnya itu tentang wanitanya. Ini laki-lakinya tadi. Dua pesannya. Ghadul basar, menahan pandangan. Yang kedua, menjaga kemaluan. Karena kenapa kemaluan akhir? Karena itu berangkat dari pandangan. Itu. Yang ketiga satunya, wa kullil mu'minat, dan katakan wahai Nabi Muhammad SAW lil mu'minat, bagi wanita-wanita muslimah, apa? Yaghdudna min absarihinna. Mereka juga mesti memalingkan pandangannya. Ghadul basar juga. Nah ini. Jadi laki-laki ghadul basar, perempuan juga ghadul basar. Yang kedua, wayahfatna furujahunna. Ini biasa ada. Ya, apalagi kalau pergi ke ya bank ya. Ke bank, di situ ada teller, pandangnya kita ada pak. Nah atau yang lainnya. Jadi ada wanita ghadul basar, laki-laki juga ghadul basar. Tapi kalau sama-sama ndak ghadul basar, ini yang repot. Jadi wayahfatna furujahunna, yang keduanya juga sama, menjaga kemaluannya juga. Dan itu dari pandangan. Nah, ada tambahan bagi wanita. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan wanita tidak boleh menampakkan zinatahunna, perhiasannya, illa ma zahara minha, kecuali yang tampak saja. Maka para ulama tafsir mengatakan zina, perhiasan ini tak boleh wanita menampakkan perhiasannya. Para ulama tafsir mengatakan ya jami'u badanil mar'a aurah, seluruh badan wanita itu adalah aurat, illa al-wajhu wal kaffaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka az-zinah di sini semuanya tak boleh ditampakkan kecuali wajah dan telapak tangan. Illa ma zahara minha,
zahara yang biasa tampak itu adalah wajah dan telapak tangan. Di dalam solat ataupun di luar solat. Nah ini mayoritas ulama 4 mazhab ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aurat wanita itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau dikatakan telapak tangan berarti punggung tangannya juga sama, termasuk juga. Jadi biasanya ada malah cari kaos tangan ya, yang di sini. Ini tutupi juga, enggak? Ya, ini juga sama, sampai pergelangan. Maka nanti dalam sholat pun, kalau sholat ini nampak pergelangannya maka batal sholatnya. Sholat nih, Allah, apa? Ini aurat bagi wanita. Wanita ini aurat. Nah, dia sampai pergelangan tangan. Wajah ini mulai dari tumbuhnya rambut sampai sini. Nah, ini yang boleh tampak. Ini yang boleh tampak. Selainnya tak boleh tampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Apa ini? Wal yadribna? Maka hendaknya apa? Menjulurkan khimarnya, jilbabnya ala juyubihinna. Ke juyub, jaib ini biasa ini kocek nih. Maksudnya dadanya. Menjulurkan jilbabnya ala juyubihin. Menutupi koceknya. Kocek di sini itu dadanya ditutup. Ini sampai detail luar biasa. Ya. Nah, misalnya ini memakai jilbab para wanita. Nah, hendaknya menjulurkannya. Berarti apa? Agak lebar sedikit. Nah, gitu kan. Bukan yang apa kata Ustaz Abdul Somad itu jilbab sakaratul maut. Ya, biasanya orang hanya sekedar di sini saja. Misalnya. Nah, kemudian wala yubdina zinatahunna, itu tadi semuanya auratnya tak boleh nampak illa, kecuali. Nah, di sini boleh nampakkan aurat kepada siapa? Dan kita boleh melihat aurat. Aurat siapa yang boleh kita lihat? Satu, li bu'ulatihinna. Apa itu? Suaminya. Pada suami boleh menampakkan auratnya, boleh. Jangan pula nanti ketika di hadapan suami pakai jilbab, pakai nutup aurat. Nah, ini boleh menampakkan di depan suami. Istri juga sama, boleh melihat aurat suami. Tak perlu ghadul basar kalau kepada suami atau istri. Gitu, tak perlu ghadul basar. Bahaya juga ghadul basar malah. Nah, ini boleh. Yang pertama, boleh membuka aurat kepada suami. Sebatas apa? Kalau kepada suami, seluruh badan boleh nampak. Seluruh badan. Nah, yang kedua, au abaihinna, atau kepada bapak-bapak mereka. Nah, boleh anak perempuan menampakkan auratnya, dan bapak boleh melihat aurat anaknya, tapi ada batasannya. Nah, karena ini ada batasannya, berbeda dengan suami dan istri. Batasannya adalah yang biasa tampak, ya, dada ke atas ini boleh, ya kan, dengkul ke bawah, dengan apa, lutut ke bawah, ini boleh nampak, boleh terbuka. Nah, itu tidak berdosa. Nah, bapak yang kedua,
Au abai bu'ulatihinna. Yang ketiga, bapak suami. Berarti siapa? Mertua. Boleh mertua, bapak suami, mertua laki-laki. Begitu juga dengan mertua perempuan. Kemudian berikutnya boleh juga nampak abanaihinna, kepada anak-anaknya. Ada yang punya anak boleh ya, aurat ya. Lihat auratnya, batasannya tadi ya. Beda dengan batasan aurat suami dan istri. Au abana'i bu'ulatihinna, atau pada anak suami. Berarti siapa? Anak suami. Itu. Ada suami duda punya anak. Maka dia menikah. Maka anak suami ini tadi masih batas boleh melihat aurat. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara perempuan tadi. Ya, saudara wanita tadi ini boleh nampak saudara kandung. Au bani ikhwanihinna, atau anak saudara ponakan. Boleh keponakan, karena itu masih mahram. Mahram itu artinya yang tak boleh dinikahi, maka dia boleh tampak. Itu tak boleh. Nah, au abanaihinna, au bani akhwatihinna, atau anak dari saudara perempuan. Tadi anak saudara laki-laki, ini anak saudara perempuan. Ini boleh. Au nisaihinna, atau nisa. Boleh kepada di hadapan para wanita. Tapi katakan di sini adalah wanita muslimah. Kalau wanita yang tidak muslim tadi, maka auratnya sama seperti aurat perempuan di hadapan laki-laki. Boleh juga tampak au ma malakat aimanuhunna, atau kepada hamba sahayanya, budak. Itu boleh. Kalau dulu ada budak, budak itu boleh digauli dulu oleh majikannya, halal. Sekarang hukum budak sudah dihapus, tak ada lagi. Ini ayat ini yang kemudian sama ada disertasi doktor, ya kan, di daerah Jawa sana, itu yang kemudian apa? Au ma malakat aimanuhunna. Oh, ini katanya khadimah, pembantu itu juga sama, ini juga budak juga sama kata dia. Ini bahaya juga itu. Nah, au ma malakat aimanuhunna. Dulu itu memang ketika zaman Nabi itu pernah dihalalkan. Ya, tapi setelah itu dihapus hukumnya. Nah, itu tak ada perbudakan lagi. Budak itu tak ada. Kecuali di Pontianak ya, ada ya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau kepada orang laki-laki yang tak punya syahwat lagi, atau kepada laki-laki, anak laki-laki. Boleh nampak juga anak laki-laki atau pada laki-laki yang sudah tak ada syahwat lagi. Biasanya adem-adem ini ya, tentang ya. Bisa jadi tuh pura-pura bodoh gitu kan. Nah ini sekarang ini bahaya. Kalau dulu memang orang sudah sepuh begitu, itu memang tak ada niat dari udah, memang tak niat, tak ada syahwat dengan perempuan.
Nah itu boleh nampak. Tapi kalau sekarang ini tak bisa. Ya, makin tua makin jadi, gitu. Atau anak kecil kalau dulu tuh anak SD tak tahu apa-apa masih, SMP pun masih. Kalau sekarang SD itu udah pacaran, udah tahu dah. Kenapa? Karena faktor tontonan. Nah, tontonan. Bahkan banyak sekarang di Jawa Timur itu, di daerah Jawa Timur, itu ada anak usia SMP, itu banyak yang ya hamil di luar nikah. Itu. Sekarang ini banyak, dan itu ada viral beritanya, bisa di searching. Ya, di berapa sekolah, satu sekolah berapa kelas gitu. Masya Allah. Anak-anak sekarang ini bahaya juga. Lam yazharu ala auratin nisa, ini yang tak paham aurat. Kalau sekarang udah banyak paham. Wala yadribna bi arjulihinna, dan juga tambahan lagi bagi para wanita muslimah, jangan menghentakkan arjulihinna, kaki-kaki mereka ke tanah, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, supaya diketahui apa yang dipakainya dari perhiasan. Gitu, perhiasan yang dipakainya supaya nampak. Biasanya kalau dulu itu pakai gelang kaki, maka kemudian berjalannya dihentak-hentakkan supaya kring kring kring. Nah, begitu. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Mengundang apa? Syahwat. Gitu. Kalau udah dihentak-hentakkan berarti model jalannya itu melenggak-lenggok kan. Wah, itu bahaya juga. Nanti bagaimana? Ada ayatnya juga nanti. Watubu. Nah, maka kata Allah, bertaubatlah ilallah jami'an, kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini juga sama. Artinya apa? Catatan laki-laki hendaknya menahan pandangan, wadul basar, dan menjaga kemaluan. Nah, kecuali pada tadi, ya, pengecualian tadi. Begitu juga dengan wanita. Apa yang dilakukannya dalam muamalahnya? Wadul basar, menjaga kemaluan, dan juga hendaknya dia menutup auratnya. Menutup auratnya, memakai jilbab, dan jilbabnya juga menutup dadanya. Nah, itu. Supaya apa? Mengantisipasi tak ada ya celah setan masuk. Dan juga tidak menghentakkan kakinya. Nah, ini penting. Berikutnya, silakan Bapak Ibu buka surah Al-Ahzab. Ayat 59. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, kul, katakan, li azwajika, pada istri-istrimu. Nah, ini pada istri-istrimu, karena memang Nabi ya lebih dari satu. Itu. Wa banatika, dan anak perempuanmu, anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minina, dan sampaikan juga kepada para wanita mukminin. Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka apa? Pakai jilbab yang kemudian tadi tuh ketentuannya. Termasuk
Perintah bukan itu. Ini perintah ini. Tindakannya perintah ya. Iya. Jadi kalau nggak dilaksanakan haram. Haram. Karena kul, katakanlah. Nah, itu kul itu perintah itu. Tapi anak ahli tafsir nggak boleh itu. Nah, itu berarti menyalahi. Menyalahi. Ini tafsirnya beda kali. Kalau ini bukan perintah berarti kali. Nah, jadi ketika ini mayoritas ulama ini semua yang tak ada perbedaan. Perintah menutup aurat. Makanya dalam ini perkataan Ibnu Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan i'rifil haqqo ta'rif sahibahu. Kenali kebenaran itu, kalian akan tahu orangnya. Jadi kita mau orangnya, latar belakang pendidikannya apa dan seterusnya seperti apa, kalau itu salah, menyimpang, tetap dia ya menyimpang gitu. Ya, maka kemudian yang menjadi patokan itu adalah ya ketentuan syariat. Ini sudah jelas nih. Nah, hendaknya apa? Wajib memakai jilbab. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sehingga terjaga gitu. Terjaga. Ya, bayangkan kalau seandainya seorang wanita yang cantik memakai pakaian yang mini, ya kan? Nah, kemudian rok mini juga, ya kan? Jalan di depan laki-laki, mungkin pertama wadul basor, ya kan? Tapi kedua ketiganya, ini bahaya juga gitu. Pasti. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu buka juga dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Ya nisa an-nabi, wahai wanita atau wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunnah. Ini sampai ke istri Nabi saja itu turun ayat. Nah, bagaimana interaksi mereka dengan para sahabat. Kalian itu kata Allah bukan seperti wanita-wanita yang lain. Kalau kalian bertakwa, apa yang harus dilakukan oleh istri Nabi? Fala takhdha'na bil qaul. Jangan kalian melemah lembutkan suara. Ini jangan lemah lembutkan suara. Fayat ma'alladzi. Kenapa? Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Karena bisa jadi ada orang-orang laki-laki yang hatinya marad, sakit, yang otaknya error. Itu ketika mendengar suara perempuan mendayu-dayu, wah itu error, langsung error yang banyak. Ini luar biasa nih. Dan biasa laki-laki itu suka memang itu suka dengan suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah itu, ya kan? Ini bahaya juga. Ya, ya, tapi juga jangan dimarahi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi ini khusus untuk istri Nabi aja kayaknya kalau salah tafsir. Berarti kalau perempuan di luar istri Nabi boleh. Oh, enggak. Iya. Ya. Nah, jadi kalau istri Nabi saja dilarang, maka bagaimana dengan ini kan kalau hal kebaikan ini kalau diberikan kepada istri Nabi, kepada sahabat Nabi, maka itu lebih utama untuk kita ikuti. Nah, begitu. Wa qulna qaulan ma'rufa. Katakanlah perkataan yang ma'ruf, yang baik. Artinya wanita sekedar berbicara yang ma'ruf di depan laki-laki. Jangan sampai curhat. Nah, ini biasanya kantor misalnya. Ya kan? Kantor
Makan bakso, makan siang, curhat. Awal curhat, oh ya saya akan berikan solusi, kan begitu kan? Nah, terus berikutnya kayaknya ada apa? Ada kecocokan. Nah, selalu ada solusi. Ini bahaya juga ini. Chemistry-nya sama ini, gitu. Nah, itu bahaya. Ya. Kalau di Jakarta ini banyak sekali terjadi itu karena suami itu pergi berangkat kerja tempat lain, balik berangkat pagi, ya baliknya malam. Nah, istri juga sama, kerja di mana, balik malam, tak ada waktu untuk curhat, untuk ngomong dan seterusnya. Akhirnya apa? Apa yang ada pikirannya jual pada kawan, dan ini biasa banyak terjadi. Maka ini dalam Islam bagaimana tutup. Berikutnya waqarna fi buyutihkunna. Lanjutannya itu. Hendaknya apa? Korna. Hendaknya wanita itu lebih utama. Ini lebih utama tinggal di rumah. Lebih utama. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah tabarruj, wanita itu tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah pada masa itu. Apa itu? Ya, kalau pada masa itu tabarruj itu buka aurat wanita jahiliyah, bersolek, kan begitu kan? Ini pada zaman jahiliyah. Nah, bagi sekarang ini juga sama, tabarruj. Nah, di antara bentuk tabarrujnya juga itu tadi, buka aurat depan ini, ya kan gitu ya, wanita-wanita ini. Ya, sekarang ini banyak juga yang sub jadi ahli hisab juga ya, gitu, di keramaian, ya kan. Nah, ini juga nah, lebih utama. Bagaimana dengan wanita karir? Nah, nanti dibahas oleh para ulama. Selama dia bisa menjaga adab-adabnya, boleh wanita itu berkarir, ya, bekerja itu boleh. Ya, selama dia bisa menjaga adab-adabnya. Wa aqimnas shalah, tapi jangan lupa tegakkan salat. Gitu. Wa atinaz zakat, tunaikan zakat, wa atinallaha wa rasulah, taat pada Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sangat luar biasa. Ini sebenarnya bagian dari penjelasan umum bagaimana Islam itu mengatur sampai detail seperti itu dalam muamalah. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tema lah, moving dan jangan melenceng. Makanya itu yang diharapkan, hal yang diharapkan. Dalam hal ini ada pembagian moving yang diharapkan, yaitu ada dua, yaitu Pak Ustaz. Pertama, umma mu'abokoh, umma mu'abadah, yaitu hal yang selamanya dilakukan, yaitu suatu perbuatan yang tidak dilakukan. Dan kedua, umma mu'abokoh. Ini bagaimana Pak Ustaz memandang dua hukum ini, Pak Ustaz? Hukum haram ini, Pak Ustaz. Hukum haram ini yang diharapkan. Bagaimana Ustaz memandang kali ini, dua perbedaan ini? Part yang pertama jawaban tadi, umma mu'abadah dan haram selamanya, dan umma mu'abokoh atau haram maksudnya. Bagaimana hal ini? Yang kedua, tanya Pak Ustaz, itu bagaimana sekarang sudah kita nampak sekali suatu maksiat yang di mana kita sendiri seorang gadis atau seorang ibu, ya kan, dia sudah memenuhi syariat Islam, tapi tidak sesuai dengan pantasnya nampak dalam pandangan pantas itu ada istiadatnya, gitu ya. Misalnya dia memakai jilbab, tapi pakaian ketat, apakah ini tidak menunjukkan ciri khas adab sebenarnya yang ditentang dalam Islam? Apakah itu mengenai bagaimana hal Ustaz memandang hal ini dalam wacana pandangan ada dalam pakaian orang Muslim? Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah itu ada mahram, ada ghairu mahram, bukan muhrim ya. Nah, ini juga istilah yang kadang kurang tepat. Kalau muhrim itu artinya orang yang berpakaian ihram, manasik haji, pergi haji itu muhrim, memakai kain ihram, itu muhrim. Kalau mahram, laki-laki atau perempuan yang tak boleh dinikahi. Jadi istilah yang tepat itu adalah mahram. Oh, kita mahram, oh kita bukan mahram. Kalau kita bukan muhrim itu artinya yang tak pakai pakaian ihram gitu. Mahram, istilahnya itu mahram. Kemudian nanti mahram itu memang dalam ketentuan fikih itu ada mahram muakkad, ada mahram muabbad. Mahram muakkad artinya mahramnya sementara. Bisa jadi tidak jadi mahram dia. Ada muabbad yang selamanya jadi mahram. Nah, kalau yang mahram muakkad itu artinya mahram misalnya nih, ya mahramnya karena pernikahan. Misalnya mahram ini kita menikah dengan seorang wanita, dia punya saudara tuh, kakaknya atau adiknya, saudara perempuan. Dia kan mahram, tak boleh dinikahi, tapi muakkad. Kalau misalnya si istri ini cerai atau meninggal dunia, maka boleh menikah dengan adiknya atau kakaknya, boleh. Kenapa? Muakkad itu. Nah, bukan tukar. Nah, gitu, itu muakkad. Nah, kalau muabbad itu selama-lamanya. Yang muabbad itu, buka surah An-Nisa ayat 23. Buka surah An-Nisa ayat 23, itu mahram. Hurrimat alaikum. Hurrimat itu diharamkan, mahram. Alaikum, atas kalian menikahi. Siapa? Yang pertama ummahatukum, ibu-ibu kalian. Itu boleh, mahram itu ibu. Wa banatukum, anak perempuan kalian. An-Nisa ayat 23. Wa akhwatukum, saudara perempuan. Wa ammatukum, bibi kalian. Bibi dari bapak. Wa khalatukum, bibi dari ibu. Wa banatul akhi, anak perempuan laki-laki. Ya. Anak perempuan saudara laki-laki. Berarti keponakan ya. Wa banatul akhi, wa banatul ukhti juga. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang menyusui kalian, ibu susuan. Itu muabbad selama-lamanya. Maka hati-hati, nyusukan anak itu muabbad. Wa akhwatukum minar rodoah, dan saudara perempuan sesusuan. Itu juga sama. Biasanya nyusu nih. Ternyata yang disusui ibu ini, ada berapa perempuan, itu saudara susuan. Ya, walaupun cintanya kayak apa, tak boleh. Wa ummahatu nisaikum, dan mertua. Ini mertua juga sama. Ini mertua ini muakkad. Ya, mertua ibu dari istri. Kalau misalnya qadarullah nih, istri meninggal, boleh enggak nikah dengan mertua? Boleh. Gitu. Kalau mau kan gitu kan. Iya. Atau cerai. Iya kan gitu. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum. Itu ya. Nah, itu ketentuan dari mahram. Itu Pak ya. Yang kedua, bagaimana dengan pakaian dan seterusnya. Ini dalam hadis sebutkan. Ini nanti mungkin gambar secara khusus juga
Misalnya para wanita juga dilarang di antara muamalah itu memakai apa itu? Kayak punuk unta di kepalanya. Itu juga ada larangan dalam hadis. Apa? Seperti punuk unta. Itu biasanya apa? Wah, sini nih. Gitu. Itu. Itu. Walaupun kerudung, ya apa fungsinya juga kan? Pakai jilbab, pakai ini. Itu. Larang bertato, ditato. Begitu juga khasiat Aryat akan datang di akhir zaman. Dalam riwayat disebutkan nanti wanita itu berpakaian tapi telanjang. Itu maksudnya apa? Mau pakai pakaian renang. Mau pakaian renang di pasar. Wah, itu bahaya itu. Gitu, sama seperti tidak berpakaian. Itu tadi banyak yang error laki-laki itu nanti melihat hafalan pun bisa hilang itu. Gitu. Itu Pak ya. Silakan. Ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu masalah pandangan mata itu maksimal satu kali. Iya. Pengertian satu kali ini ada yang kurang menit. Bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa kesusahan. Kita mana perempuan ini ada pikiran itu siapanya, apakah ada hubungan saudara atau bukan, atau kawan teman atau bukan, atau orang baik atau bukan, itu tetap ketentuannya kita sendiri yang menentukan. Itu kan batasnya biasa kan lama tuh. Iya. Itu apakah masih masuk kategori lagi? Itu. Lalu kedua, kalau bencong tadi melihat perempuan kalau laki-laki wajar, tidak ada wanita. Lalu sekalian yang ketiga, hukum fikih dalam perbuatan antara laki-laki dan dengan perempuan yang berkelebihan. Kan tadi timbul pandangan dan timbul fitnah, timbul uzon. Dalam al-hukum fikih dikatakan berdosa. Berdosa itu ada dua. Apakah hubungan dengan Allah? Apakah juga ada hubungan dengan manusia? Kalau dengan Allah, oke, otomatis kita sudah tahu caranya. Kalau hubungan dengan manusia, apakah harus kita panggil dia? Tidak maaf. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diulangi lagi bahwa wanita yang boleh tampak adalah wajah dan telapak tangan. Maka boleh tidak melihat laki-laki wajah pandangan pertama, kedua, tiga, boleh enggak? Boleh. Enggak berdosa tuh. Dan apalagi tidak dibarengi dengan syahwat, itu lain. Kalau mondoh syahwat, ya itu wajah, walaupun wajah hal yang mubah bisa haram. Nah, itu ketentuannya. Yang dimaksud ini adalah aurat. Aurat yang terpandang sekali, maksudnya memang terpandang nih, tidak pakai menitan, maka tak boleh yudimun nador. Pandangan sekali tapi tak berkedip. Itu. Pandangan yang ini paling tidak atau kedipan. Orang itu gitu. Memang pandang sekali langsung berpaling kan gitu kan. Itu tidak pakai menit karena bisa jadi kedip, bisa nahan lama dia kan gitu. Gitu. Nah, maka itu ketentuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan bencong? Bencong ini laki-laki sebenarnya. Nah, maka juga sama. Dia tetap hukumnya hukum laki-laki. Hukum laki-laki dia. Bahkan itu kalau bencong sendiri itu ketentuannya la'anallahu ya al-mutasyabbihin bin nisa. Ya.
Allah melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Nggak usah makan perempuan jadi bencong itu udah haram. Itu. Maka bahaya nih. Keras ininya tuh. Apa namanya? Bencong. Maka bencong itu laki-laki. Kalau dia bilang saya perempuan, udah dilahir perempuan. Lihat kalau yang lain masih bisa dirubah. Lihat satu saja untuk membedakannya laki-laki ada rahimnya atau enggak. Nah, itu dia. Kalau masalah karakter sifat ini bisa dirubah. Nah, itu bisa disembuhkan kalau dia mau. 99,9% kalau bencong itu ada jin di dalam tubuhnya. Itu ruqyah itu. Ya, insyaallah bisa. Gitu. Yang enggak, kalau jakun ini tak ada, itu untuk mengetahui betul dia laki perempuan. Rahim. Tak ada yang bisa. Kalau perempuan pasti ada rahimnya. Gitu. Kalau bencong berdarah berarti kemaluannya di dua tempat. Itu yang disebut nanti khunsa. Khunsa itu nanti untuk mengetahui memang ada yang lahir dengan dua kelamin, tapi dilihat dari rahimnya, ada rahim atau enggak. Kalau rahim berarti dia perempuan, berarti yang dioperasi itu adalah kelamin laki-lakinya. Operasi tetap nabi kan. Gitu. Kalau enggak berarti bahaya tuh. Gitu. Yang ketiga, Hukum yang menentukan. ya, misalnya lihat berdosa, melihat aurat perempuan, apakah kita minta maaf? Enggak. Itu memang dosanya kita kepada Allah. Ini karena dosa mata. Gitu. Jadi cukup istighfar, taubat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Apa? Jin ya, belum kenalan saya tuh. Ya, tapi yang jelas banyak jinnya itu. Ya banyak yang bertaubat kemudian dia salah satu pengobatannya adalah diruqyah. Itu banyak yang keluar jin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.